Hari pertama, aku bekerja sebagai sekretaris di perusahaan ini. Aku pikir segalanya akan berjalan lancar. Namun, harapanku runtuh saat pertama kali berhadapan dengan atasanku. Pak Arya, dia masih muda, tampan, tetapi terkenal sebagai atasan yang galak dan perfeksionis. "Apa ini?" tanyanya dingin, menatap laporan yang baru saja kuserahkan. Aku menelan ludah, laporan keuangan yang Bapak minta. Dia menghela napas kasar. "Cella, angka di sini ada yang keliru. Yulanji lagi." Sudah beberapa kali aku melakukan kesalahan di matanya. Kadang aku merasa seperti seorang murid yang terus-menerus dimarahi oleh guru killer. Tapi anehnya, semakin sering aku berinteraksi dengannya, semakin aku menyadari bahwa di balik sikap dinginnya, ada seseorang yang memiliki beban besar di pundaknya. Suatu hari, aku menemukan Arya tengah tertidur di ruangannya, dengan kepala bersandar di tangannya. Wajahnya terlihat lelah. Bahkan lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Tanpa berpikir panjang, aku meletakkan secangkir kopi di mejanya. Saat ia terbangun, matanya menatapku dalam. "Kamu yang buat ini?" Aku mengangguk canggung. "Saya pikir Bapak butuh istirahat sebentar." Dia tidak berkata apa-apa, hanya menyesap kopinya. Namun, aku bisa melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Sejak saat itu, perlahan sikapnya mulai melunak. Sejak hari itu, aku mulai melihat sisi lain dari Pak Arya. Memang, dia tetap galak dan perfeksionis. Tapi ada momen-momen kecil yang membuatku berpikir kalau dia sebenarnya tidak sekeras itu. Suatu hari, aku baru saja menyelesaikan laporan yang dia minta. Dengan penuh percaya diri, aku menyerahkannya. Tapi ekspresinya tetap sama dingin dan penuh kritik. "Cilla, ini masih ada yang kurang. Kenapa kamu nggak cek dulu sebelum kasih ke saya?" Aku menunduk, menahan rasa frustrasi. "Maaf Pak, saya akan perbaiki." Aku hampir keluar dari ruangannya ketika dia tiba-tiba bersuara lagi. "Dan, terima kasih untuk kopinya kemarin." Aku menoleh. Kaget, itu pertama kalinya dia mengucapkan terima kasih. Hari-hari berikutnya, aku tetap sibuk dengan pekerjaanku. Tapi ada sesuatu yang berubah. Pak Arya tidak lagi hanya memarahiku. Kadang dia memberikan arahan dengan lebih sabar. Bahkan ada momen-momen di mana dia terlihat memperhatikanku. Sampai suatu malam, saat aku masih di kantor untuk menyelesaikan pekerjaanku, Pak Arya datang ke mejaku. "Kamu belum pulang?" tanyanya. Aku menggeleng. Masih ada revisi yang harus saya selesaikan. Dia menghela napas, lalu tanpa diduga, dia meletakkan jaketnya di pundakku. "Jangan kerja terlalu keras, kamu bisa sakit." Jantungku berdegup lebih cepat. Ini benar-benar di luar dugaanku. Pak Arya, yang selalu tegas dan perfeksionis, kini menunjukkan perhatiannya padaku. Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban di matanya, tapi dia hanya tersenyum tipis sebelum berjalan kembali ke ruangannya. Sejak malam itu, aku merasakan sesuatu yang aneh setiap kali berhadapan dengan Pak Arya. Tatapan matanya, cara dia berbicara, dan bahkan caranya menyebut namaku terasa berbeda. Tapi di satu sisi, dia tetap sosok yang tegas dan perfeksionis seperti biasa. Suatu hari, saat sedang sibuk mengetik di meja, tiba-tiba notifikasi email masuk. From Arya Dirgantara. Subject: makan siang. Aku membaca email itu berulang kali. Apa ini serius? Dia mengajakku makan siang. Aku mengangkat kepala, melihat ke arah ruangannya. Dia tengah menatap layar komputer, seolah tak peduli. Dengan sedikit ragu, aku membalas. To Arya Dirgantara. Subject: Dre. Makan siang. Baik, Pak. Jam berapa? Beberapa menit kemudian, pintu ruangannya terbuka. Dia keluar, berjalan mendekat ke mejaku, lalu berkata, "Sekarang." Jantungku berdegup kencang. Aku buru-buru mengambil tasku dan mengikutinya. Kami pergi ke restoran yang cukup eksklusif. Bukan tipe tempat yang biasanya kudatangi. Dia memesankan makanan tanpa bertanya dulu, seolah sudah tahu apa yang kusuka. "Kenapa saya?" tanyaku akhirnya, tak bisa menahan diri. Pak Arya meletakkan sendoknya, lalu menatapku.
Karena kamu beda. Aku terdiam. Apa maksudnya? Kamu selalu berusaha, meskipun sering kena marah. Lanjutnya, dan kamu tetap bertahan. Aku hanya bisa menunduk, tak tahu harus berkata apa. Aku ingin menanyakan banyak hal. Tapi saat aku hendak membuka mulut, tiba-tiba seorang wanita cantik datang menghampiri meja kami. Arya, wanita itu tampak terkejut melihatnya. Pace Arya terdiam. Matanya sedikit berubah. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Siapa dia? Dan kenapa tatapan Pak Arya menjadi begitu dalam saat melihatnya? Wanita itu berdiri di hadapan kami dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku melirik Pak Arya, menunggu reaksinya. Namun, alih-alih menyambut dengan hangat, wajahnya malah menegang. Laras, suara Pak Arya terdengar datar. Namun, aku bisa merasakan ada sesuatu yang tersirat di sana. Wanita itu, Laras tersenyum kecil. Lama nggak ketemu ya? Nggak nyangka. Bakal lihat kamu di sini. Aku merasa seperti orang asing di tengah situasi yang tak kupahami. Siapa dia? Mantan pacarnya? Tunonggannya? Atau seseorang yang lebih dari sekadar kenalan lama? Pak Arya tidak menjawab, hanya menatap Laras dengan ekspresi sulit ditebak. Suasana di antara mereka terasa berat, seakan ada sejarah panjang yang tak terucapkan. Aku menghela napas pelan. Mungkin aku harus memberi mereka ruang. Aku baru saja hendak berdiri ketika tiba-tiba Pak Arya berkata, "Cela, duduk." Suara itu tegas, membuatku kembali terpaku di tempatku. Laras melirikku dengan tatapan menilai, lalu tersenyum tipis. "Kamu sekretarisnya Arya?" Tanyanya ramah. Aku mengangguk. "Ya, saya Cela." Laras tersenyum. Lalu menatap Arya. "Aku nggak akan ganggu kalian. Tapi, kalau ada waktu, kita bisa bicara." Pak Arya diam cukup lama, sebelum akhirnya menjawab, "Kita lihat nanti." Laras mengangguk pelan, sebelum melangkah pergi. Aku bisa melihat dari cara Arya menatapnya. Ada sesuatu di sana. Entah itu luka lama, atau perasaan yang belum sepenuhnya hilang. Setelah Laras menghilang dari pandangan, aku kembali menatap Pak Arya. Namun, kali ini, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya Laras baginya, dan kenapa kehadirannya bisa membuat Arya yang selama ini selalu tenang, mendadak berubah seperti itu? Namun, aku tak berani bertanya. Setidaknya, belum saatnya. Karena ada satu hal lain yang lebih menggangguku sekarang. Kenapa aku merasa tak nyaman melihat cara dia menatap wanita itu? Sepanjang perjalanan kembali ke kantor, Pak Arya diam saja. Dia menyetir dengan ekspresi serius. Tanpa sepatah kata pun, aku pun tak berani membuka percakapan lebih dulu. Namun, di dalam hati, pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa Laras sebenarnya? Kenapa kehadirannya bisa mengubah sikap Pak Arya yang biasanya dingin dan tegas menjadi sedikit gelisah? Saat tiba di kantor, aku langsung kembali ke meja dan berusaha mengalihkan pikiranku dengan pekerjaan. Tapi sialnya, fokusku benar-benar terganggu. Aku bahkan sempat salah memasukkan data, sesuatu yang pasti akan membuat Pak Arya marah besar. Benar saja, Cela. Suaranya terdengar tajam dari dalam ruangannya. Aku menarik napas dalam. Sebelum masuk, "Iya Pak." Dia menatapku dengan mata penuh tekanan. "Kamu kenapa?" Aku mengerjapkan mata, sedikit kaget. Kupikir, dia akan langsung memarahiku karena kesalahanku. Tapi justru dia bertanya seperti itu. "Apa saya terlihat ada masalah?" Tanyaku hati-hati. Dia menghela napas, lalu bersandar di kursinya. "Kamu kelihatan gak fokus. Ini bukan seperti kamu yang biasanya." Aku menggigit bibir. Haruskah aku bertanya tentang Laras? Tapi, bagaimana kalau dia menganggap itu tidak sopan? Setelah berpikir beberapa detik, akhirnya aku memberanikan diri. "Saya cuma kepikiran soal tadi, Pak." Pak Arya mendongak, menatapku lama. "Laras?" Aku mengangguk pelan. Dia menatap keluar jendela, seakan sedang berpikir. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara. "Dia mantan tunangan saya." Jantungku berdetak lebih cepat. Mantan tunangan? Aku tidak menyangka hubungan mereka sedekat itu. Tapi dia pergi begitu saja 3 tahun lalu. Lanjutnya dengan nada pahit.
tanpa penjelasan, tanpa pesan. Tiba-tiba saja, semuanya selesai. Aku menelan ludah. Jadi itukah alasan kenapa dia terlihat begitu dingin dan tertutup? Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi raut wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak ingin membahasnya lebih jauh. Aku mengangguk pelan. Saya mengerti, Pak. Dia menatapku lama, sebelum akhirnya berkata dengan suara lebih pelan. Cella, kamu gak perlu khawatir soal ini. Aku terdiam. Dia tidak sadar kalau sebenarnya aku bukan hanya sekadar khawatir. Aku takut kalau kehadiran Laras akan mengubah semuanya. Apakah dia masih menyimpan perasaan untuk wanita itu? Dan, yang lebih penting, apakah aku mulai menginginkannya lebih dari sekadar atasan? Hari-hari setelah pertemuan dengan Laras terasa berbeda. Pak Arya tetap seperti biasa tegas, perfeksionis, dan sulit ditebak. Tapi aku bisa melihat sesuatu di matanya, entah itu kegelisahan, atau bayangan masa lalu yang kembali menghantuinya. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya. Toh, ini bukan urusanku. Aku hanyalah seorang sekretaris. Tapi, semakin aku menyangkal, semakin aku sadar. Aku mulai peduli lebih dari yang seharusnya. Suatu sore, saat aku hendak pulang, Pak Arya tiba-tiba muncul di depan mejaku. Cella, panggilnya. Aku menoleh. Iya, Pak, kamu ada waktu? Aku terdiam sejenak. Jantungku berdebar. Untuk apa, Pak? Dia menghela napas pelan, lalu berkata, aku butuh seseorang untuk mendengarkan. Aku tidak tahu apa yang lebih mengejutkan, fakta bahwa dia baru saja memanggilku tanpa embel-embel kamu atau Anda, atau kenyataan bahwa dia meminta seseorang untuk mendengarkan. Baik, Pak, jawabku akhirnya. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan ke arah lift, mengisyaratkan agar aku mengikutinya. Aku tak banyak bertanya, dan hanya menurut. Kami sampai di sebuah kafe kecil yang cukup sepi. Setelah memesan kopi, Pak Arya akhirnya membuka suara. Laras adalah cinta pertama saya, katanya pelan. Kami sudah bersama sejak kuliah. Saya sudah yakin dia akan jadi istri saya. Aku mendengarkan dengan saksama. Tapi suatu hari, dia pergi. Tanpa alasan, tanpa pesan. Saya mencarinya kemana-mana. Tapi dia seperti menghilang begitu saja. Aku menatapnya, mencoba memahami perasaannya. Saya sempat berpikir, mungkin saya yang salah. Mungkin saya kurang cukup buat dia. Tapi sekarang, dia datang lagi begitu saja. Dia menghela napas panjang. Dan saya benci karena sebagian dari diri saya masih peduli. Hatiku mencelos. Jadi, dia masih belum bisa melupakan Laras. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokanku. Apa yang harus saya lakukan, Cella? Tanyanya, menatapku dalam. Aku terdiam. Haruskah aku menyuruhnya mengejar Laras kembali? Atau, haruskah aku jujur tentang perasaanku sendiri? Aku menatap mata Pak Arya yang dipenuhi kebingungan. Ini pertama kalinya aku melihatnya begitu rapuh. Selama ini, dia selalu tampil kuat, dingin, dan perfeksionis, tapi sekarang, dia seperti pria yang kehilangan arah. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirku terasa berat. Jika aku menyuruhnya kembali pada Laras, maka kemungkinan besar aku akan kehilangan perasaan yang mulai tumbuh ini. Tapi jika aku jujur tentang perasaanku, apakah aku siap menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin masih mencintai wanita itu? Aku menarik napas pelan, lalu berkata, Pak Arya, kalau Laras kembali dan Bapak masih peduli padanya, mungkin Bapak perlu mencari tahu apa alasan dia pergi dulu. Dia menatapku lekat-lekat. Dan, kalau alasannya menyakitkan, aku tersenyum tipis. Mencoba menyembunyikan perasaan sendiri. Lebih baik tahu kebenarannya daripada terus hidup dalam tanda tanya. Aku Arya. Terdiam lama. Tangannya mengusap gelas kopi yang sudah mulai dingin. Seolah sedang berpikir keras. Terima kasih, Cella, katanya akhirnya. Aku tersenyum samar. Meskipun dalam hati, aku tidak yakin apakah aku benar-benar baik-baik saja. Keesokan harinya, suasana di kantor terasa berbeda. Pak Arya kembali ke versinya yang dingin dan sibuk. Tapi, aku tahu
Pikirannya tidak sepenuhnya di pekerjaannya. Aku berusaha tetap profesional menata hatiku dan tidak berharap lebih. Hingga suatu malam, saat aku baru saja akan pulang, ponselku berbunyi. "Pak Arya, bisa temui saya sekarang?" Saya ada di lobi kantor. Jantungku berdetak lebih cepat. Ada apa malam-malam begini? Dengan sedikit ragu, aku turun ke lobi, dan di sana berdiri Pak Arya dengan jas yang sedikit berantakan dan ekspresi wajah yang sulit diartikan. "Laras sudah memberitahu alasannya dulu pergi," katanya pelan. Aku menahan napas. "Apa alasannya, Pak?" Dia menatapku dalam, lalu berkata dengan suara berat. "Karena dia takut bahwa saya lebih mencintai pekerjaan saya daripada dirinya. Dan dia tidak ingin terus merasa tidak diutamakan." Aku menggigit bibir, tidak tahu harus merespons seperti apa. "Dan sekarang, dia bilang, dia ingin kembali," lanjutnya. Hatiku terasa mencelos. Jadi Laras ingin kembali padanya? Lalu, apa yang akan dia lakukan? Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban di matanya. "Dan Bapak, apa yang akan Bapak lakukan?" tanyaku pelan. Pak Arya terdiam lama sebelum akhirnya menjawab. "Saya tidak tahu." Hatiku semakin tak menentu. Aku tahu, aku seharusnya tidak berharap apa-apa. Tapi mengapa aku merasa ada sesuatu yang belum diucapkannya? Dan, yang lebih penting, apakah aku siap mendengar jawabannya? Jika ternyata dia memilih Laras, hari itu, aku datang ke kantor dengan perasaan yang bercampur aduk. Setelah perbincangan semalam, aku terus bertanya-tanya, apakah Pak Arya akan kembali pada Laras? Ataukah dia... Sudahlah. Aku tidak boleh terlalu berharap. Aku hanyalah seorang sekretaris. Tapi, aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Pagi itu, suasana di kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Arya belum datang, dan aku mencoba fokus bekerja. Hingga tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka dengan sedikit kasar. Aku tersentak. Pak Arya masuk dengan langkah tegas. Ekspresi wajahnya sulit ditebak. Tanpa banyak bicara, dia berjalan langsung ke arahku. "Cella," suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. Aku berdiri perlahan. "Iya, Pak." Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia berdiri sangat dekat denganku. Terlalu dekat, hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Tatapan matanya menusuk, penuh intensitas yang membuat nafasku tertahan. Lalu, tanpa peringatan, dia menarikku ke dalam pelukannya. Aku membeku. Apa yang sedang terjadi? Jantungku berdetak kencang saat merasakan dekapannya yang erat. Seolah dia takut aku akan menghilang. Tangannya bertumpu di punggungku, sementara wajahnya berada di sisi leherku. Napasnya terasa di kulitku. Aku masih terlalu terkejut untuk bereaksi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia perlahan melepas pelukannya, tapi tetap menatapku dalam. "Apa maksudnya ini, Pak?" bisikku. Suaraku hampir tak terdengar. Dia tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya, menyentuh wajahku dengan lembut. Jarinya mengusap pipiku, lalu turun ke daguku, mengangkatnya sedikit agar aku tetap menatap matanya. Tatapan itu begitu dalam, begitu penuh makna. Lalu, dia mendekat. Dunia seakan berhenti saat bibirnya menyentuh bibirku. Lembut, tapi penuh perasaan. Aku bisa merasakan emosi yang tertahan di dalamnya. Keraguan, rasa sakit, dan sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang menyerupai cinta. Aku terhanyut dalam ciumannya. Semua yang ada di sekelilingku menghilang. Tidak ada kantor, tidak ada pekerjaan, tidak ada Laras. Hanya ada aku dan dia. Saat akhirnya dia menarik diri, matanya tetap terkunci padaku. "Aku nggak bisa lagi pura-pura," katanya pelan. "Aku butuh kamu, Cella." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hatiku berdebar hebat. Tanpa perlu kata-kata lagi, aku tahu dia telah memilih. Aku masih terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Pak Arya, atasanku, yang selalu galak dan perfeksionis, baru saja mengungkapkan perasaannya tanpa kata-kata, hanya dengan sentuhan dan tatapan yang begitu dalam. Jantungku masih berdebar kencang,
Sementara di hadapanku, dia menunggu jawabanku. Aku tahu ini mendadak, katanya akhirnya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Tapi aku nggak bisa lagi menahan perasaan ini. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjawab. Bagaimana dengan Laras? Tanyaku pelan. Dia menghela napas, lalu menggenggam tanganku. Dia bagian dari masa lalu. Dulu, aku mungkin mencintainya dengan seluruh hatiku. Tapi setelah kepergiannya, aku sadar, seseorang yang benar-benar mencintai tidak akan meninggalkan begitu saja. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk jauh ke dalam hatiku. Aku memilih untuk melihat ke depan, bukan ke belakang. Lanjutnya. Dan di masa depanku, aku ingin ada kamu, Cella. Dadaku terasa sesak oleh emosi yang bercampur aduk. Aku tidak pernah menyangka pria yang selama ini terlihat dingin dan sulit ditebak, ternyata menyimpan perasaan sebesar ini. Aku tersenyum kecil, meski mataku sedikit berkaca-kaca. Aku juga nggak bisa lagi pura-pura, Pak. Dia mengangkat alis. Panggil aku Arya, katanya. Membuatku tersipu. Aku tertawa kecil. Aku juga butuh kamu, Arya. Tanpa banyak kata, dia menarikku lagi ke dalam pelukannya. Lebih erat dari sebelumnya. Aku bisa merasakan debaran jantungnya yang sama cepatnya dengan milikku. Seolah ini adalah jawaban yang sudah lama dia nantikan. Dan saat itu, aku tahu. Aku tidak lagi hanya sekadar sekretaris bagi seorang bos perfeksionis. Aku adalah seseorang yang dia pilih. Dan aku juga memilihnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk kisah yang lainnya ya.